semuanya, apa kabar? Kami harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Audit Common Language atau ACL. Sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama, Danilo Putusuk Oyelosari, Made Tesi Atriani, Ketut David Ali Chandra, Yolanda Auxilia Dora Jimenez, Kade Indahyani, Iko Mangpasekmas, dan Erika Putri Syahadatina. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama. Audit Combined Language. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, keadaan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Selanjutnya ada audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah sebuah kontrol manajemen dalam sebuah teknologi informasi atau TI yang digunakan untuk menjaga data, integritas data, dan beroperasi secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah manajemen organisasi. Audit TI pada umumnya disebut sebagai pengelola data otomatis atau ADP audit. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pemahaman Audit Common Language atau yang sering disebut dengan ACL. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari ACL. ACL atau Audit Common Language merupakan suatu software yang dirancang khusus untuk audit, yang didesain untuk melakukan analisis data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan atau menghasilkan laporan audit, baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli secara mudah dan interaktif atau saling terkait. Perkembangan ACL dimulai sejak tahun 1970-an oleh Profesor Hart G. Will dari Kanada. Kemudian ACL dikelola langsung oleh ACL Service Ltd, Vancouver, Kanada, yang merupakan pemimpin pasar dalam teknologi pengambilan data, analisis data, serta pelaporan. Setelah dikembangluaskan, ACL dapat berfungsi di berbagai bidang. Dalam bidang audit, ACL berfungsi dalam analisis data, pencocokan dan pembandingan data, laporan penyimpangan. Kemudian dalam bidang IT atau Information Technology, berfungsi dalam data migration, data cleansing, data matching, dan data integrity testing. Kemudian dalam bidang lainnya, untuk analisis, konsolidasi, rekonsiliasi data, dan pelaporan pada divisi lain seperti keuangan, pemasaran, distribusi operasional, dan lain-lain. ACL dapat membaca data dari berbagai macam sistem yang terbentang, mulai dari model sistem mainframe lama hingga ke relational database modern. Ternyata ACL adalah aplikasi yang hanya read-only, di mana aman untuk menganalisis jenis live data. Kemudian ACL membaca beberapa sumber data secara langsung dengan mengimpor dan menyalin sumber data sehingga dapat dianalisis. Jadi ACL dirancang khusus untuk menganalisa data dan menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna ahli. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat dibanding menggunakan audit secara manual, di mana memerlukan waktu sampai berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari. Software yang terdapat dalam ACL ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam bentuk text file dalam waktu yang singkat tanpa mengganggu sistem yang berjalan. Kemudian dapat melakukan proses verifikasi hasil dari data yang diperoleh untuk menciptakan integrasi data yang dipercaya dan hasil analisa data yang dapat diandalkan.
Dengan ACL, semua dapat dilakukan dengan cepat, tepat, aman, dan akurat. Adapun software yang sejenis dengan ACL adalah yang pertama yaitu IDEA, Interactive Data Analysis Software, kemudian ada APG, Audit Program Generator, kemudian Microsoft Excel, Audit Easy, IZR Status, ISAKI, Random Audit Assistant, kemudian ada RAT STATS, kemudian ada Auto Audit, dan yang terakhir GRC Ordinance. Gimana? Masih sanggup nggak dengan Microsoft satu buat presentasi? Kalau masih, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat ACL. Secara umum, manfaat ACL dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dapat membantu dalam mengakses data baik langsung ke dalam sistem jaringan ataupun tidak langsung melalui media lain seperti copy dalam bentuk text file atau report. Yang kedua ada menempatkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisa file-file menurut aturan-aturan yang ada. Yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi kecenderungan atau gejala-gejala, dapat juga menunjukkan dengan tepat sasaran pengecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Yang kelima, ada mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang keenam yaitu ada tagging dan menganalisa account receivable atau payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan basis waktu yang sensitif. Yang ketujuh ada memulihkan biaya atau pendapatan yang hilang dengan pengujian data pada data-data duplikasi pembayaran, menguji data-data nomor invoice atau faktur yang hilang atau pelayanan yang tidak tertagih. Yang ke-8 ada menguji terhadap hubungan antara otorisasi karyawan dengan supplier. Yang ke-9 ada melakukan proses data cleansing dan data matching atau pembersihan data dari data-data duplikasi terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Adapun manfaat yang terakhir yaitu ada dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, dan efektif dengan lingkup yang lebih luas dan analisa lebih mendalam. Mengidentifikasi penyimpangan atau fraud detection dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga memiliki waktu lebih banyak dalam menganalisa data dan pembuktian. Untuk manfaat ACL lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Nah, lalu ada manfaat ACL lainnya. Yang pertama, manfaat ACL bagi auditor, manfaat ACL bagi manajemen, manfaat ACL bagi SDM, IT, dan lain-lain. Manfaat ACL bagi auditor, penggunaan ACL tersebut akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, efektif, dan murah dengan lingkup yang lebih luas, dan juga dapat menganalisis mendalam karena ACL tersebut dapat melakukan audit dengan populasi, independensi dari sistem, dan meminimalkan kecurangan. Manfaat ACL untuk manajemen termasuk profesi yang penting dan keuangan. ACL tersebut juga dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, dan pembuatan laporan manajemen secara tepat dan juga fleksibel. Lalu yang terakhir yaitu manfaat ACL untuk sumber daya manusia atau pemeriksa atau IT. Dengan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang diinginkan dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus sehingga data pelaporan tersebut dapat dipercaya. Proses pembuatan rekapitulasi juga sangat cepat terselesaikan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu keunggulan dan kemampuan ACL. Nah, pada keunggulan dan kemampuan ACL ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah mudah dalam penggunaan, yang kedua good audit dan analisis data secara fungsional, yang ketiga kemampuan menangani ukuran yang tidak terbatas, yang keempat ada kemampuan mengekspor hasil audit, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan berkualitas tinggi. Dan di materi selanjutnya ini terdapat kemampuan ACL software tools. Nah, ini terbagi menjadi universal data access atau biasa disebut dengan hampir semua jenis database yang ada yaitu DBF, XLF, text file, report file,
Oracle, dan SQL. Dan jumlah data besar. Nah, jumlah data besar ini yaitu kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar atau ratusan juta record. Selanjutnya ada kecepatan waktu proses. Nah, kecepatan waktu proses ini adalah kemampuan untuk memproses dalam waktu singkat walaupun data yang diproses dalam jumlah yang besar. Yang keempat, integritas data. Nah, ini adalah kemampuan mengakses database 100% tanpa metode sampling, serta bersifat read only. Yang kelima ada automasi. Nah, automasi yaitu pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan otomasi analisis data secara efisiensi pada proses kerja. Keenam ada multi-file proses. Nah, dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Ketujuh ada log file navigasi. Ini dilengkapi dengan log file dengan pencatatan proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Dan 8 ada fungsi analisis lengkap. Ini biasanya dilengkapi dengan fungsi analisis yang lengkap dan dapat mudah dikombinasikan. 9 pelaporan yang handal. Kemudahan untuk merancang laporan yang handal, syarat informasi dan bermanfaat serta dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi software aplikasi Crystal Report. Dan terakhir ada IT audit. Nah, ini adalah kemudahan dalam menguji integritas data dan menghasilkan data yang ada di dalam database ataupun user-user yang telah masuk ke dalam jaringan atau network. Materi selanjutnya yaitu proses instalasi ACL. Tahapan proses instalasi ACL yaitu sebagai berikut. Tahapan pertama, bukalah produk ACL Education, kemudian kalian pilih ACL Desktop Education Edition. Tahapan kedua, akan muncul dialog box User Application. Kemudian kalian pilih dan pada ketentuan pilihan kalian klik Next. Setelah itu kalian pilih I accept the terms and conditions. Setelah itu kalian klik Next. Selanjutnya kalian ketik nama username kalian. Setelah itu kalian klik Next. Kemudian setelah itu akan ada beberapa pilihan kalian konfirm. Nah, selanjutnya kalian klik Next dan klik Next jika pengguna tidak ingin mengubah destination folder. Setelah itu langkah terakhir yaitu klik Install. Setelah menunggu beberapa menit, ACL berhasil terinstall. Materi selanjutnya adalah interface ACL. Interface dari ACL Desktop Education Edition terdiri dari elemen-elemen di bawah ini. Yang pertama ada title bar, berfungsi menampilkan nama dari project yang sedang aktif dan versi ACL yang digunakan. Yang kedua ada main menu. Ini berfungsi menyediakan akses ke seluruh fitur di ACL. Kemudian ada toolbar, merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL. Nah, untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar, pilih menu Windows, kemudian pilih toolbar. Kemudian ada navigator. Ini berfungsi untuk menampilkan beberapa jenis informasi, yaitu ada tab overview. Ini menampilkan semua kegiatan yang sedang berkaitan dengan proyek yang sedang dioperasikan. Kemudian ada tab log, merupakan pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter yang akan menampilkan data yang diinginkan. Kemudian ada filter, pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Kemudian ada display area. Pada area ini, ACL menampilkan beberapa jenis informasi antara lain tabel yang sedang aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Dan yang terakhir ada status bar. Ini menampilkan nama tabel yang sedang aktif, jumlah record dalam suatu tabel, dan beberapa informasi lainnya. Nah, tipe-tipe file yang umum digunakan di ACL yaitu ada ACL project file atau .acl, ACL project auto save file atau .ac, dan ada ACL data file atau .fill. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 1 mengenai audit command language. Apabila terjadi kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih.